Tiba-tiba teman saya ini mengalami sesak napas, bahkan lebih parah dari malam yang sebelumnya. Kami tahu juga pasti biayanya tidak akan sedikit. Shalom, nama saya Emi Pontoan. Saat ini saya ingin membagikan kesaksian bagaimana Tuhan telah menjawab doa saya dengan luar biasa. Di tahun 2022, ketika saya bekerja di salah satu tempat di Sulawesi Utara, saya di tempat itu diberikan tempat tinggal. Dan saya senang karena saya tidak tinggal sendirian, tapi saya punya teman sekamar. Satu waktu, teman saya ini, dia mengalami sakit yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu. Dan selama waktu itu, kami coba melakukan pengobatan yang sebisa kami. Kami coba pergi ke dokter, kami coba untuk melakukan perawatan yang lainnya ke klinik. Tapi sakitnya masih tetap sama dan terlihat tidak ada perubahan yang lebih baik. Nah, satu waktu, di satu malam, tiba-tiba teman saya ini mengalami sesak napas. Sesak napas yang membuat dia susah untuk bernafas sehingga membutuhkan bantuan oksigen untuk dia bisa bernafas. Dan bersyukurnya di malam itu ada orang yang bisa membantu kami sehingga teman saya ini bisa melewati malam itu dengan baik. Keesokan paginya ketika keadaannya udah mulai membaik, saya dan teman saya ini kami berbincang dan kami berkata satu dengan yang lain bahwa benar, kami tahu bahwa teman saya ini harus segera dibawa ke rumah sakit untuk menghindari hal-hal yang buruk terjadi. Tapi di satu sisi kami kebingungan oleh karena kami tahu waktu itu keadaan keuangan kami kurang, bahkan tidak cukup untuk membayangkan sekiranya kami perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar di rumah sakit. Dan ditambah teman saya waktu itu belum memiliki asuransi kesehatan. Jadi kami tahu kalau kami pergi ke rumah sakit, kami perlu menyiapkan uang yang tidak sedikit. Jadi di saat itu kami putuskan, kami lanjutkan pengobatan yang ada. Kalau lebih baik, berarti ya tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau terjadi hal yang buruk lagi, mau tidak mau harus segera dilarikan ke rumah sakit. Dan benar, malam itu juga teman saya kambuh sesak nafasnya, bahkan lebih parah dari malam yang sebelumnya. Sehingga di malam itu juga kami putuskan harus segera dilarikan ke rumah sakit. Kami akhirnya pergi ke rumah sakit, kami tiba di sana, teman saya sudah mendapatkan perawatan, diberikan pengobatan, tapi masih dikatakan bahwa masih perlu untuk dirawat di rumah sakit. Masih perlu rawat inap selama beberapa hari. Nah, keesokan paginya, dokter melakukan tindakan ronsen, dan setelah dilihat hasilnya, benar teman saya terdiagnosa terkena pneumonia bilateral di paru-parunya. Nah, kami tahu bahwa keadaannya cukup parah, dan kami juga kebingungan karena kami tahu juga pasti biayanya tidak akan sedikit. Jadi selama beberapa hari teman saya dirawat, saya membantu dia menjaga di sana. Saya berdoa, kami juga berdoa. Dan sesudah berdoa, tiba-tiba saya teringat ada seorang kenalan kami yang sebelumnya pernah juga membantu kami. Jadi dengan keberanian saya coba hubungi orang tersebut. Dan puji Tuhan dia berkata bisa membantu kami. Jadi kami melewati masa-masa di rumah sakit sampai tiba waktunya di mana teman saya ini harusnya sudah akan keluar dari rumah sakit. Dan perawat mengarahkan saya untuk sebelum pulang harus melunasi dulu tagihan keuangannya. Dengan uang yang ada saya berjalan ke kasir. Saya sampaikan kami akan keluar dan akhirnya kasir memberikan tagihan dengan rincian-rincian yang ada di sana. Ketika saya lihat tagihan itu, saya sempat terdiam karena ternyata masih ada selisih. Uangnya masih belum cukup. Jadi
Saya kembali lagi ke ruangan, saya katakan ke teman saya ini bahwa masih ada kurang uangnya, masih selisih. Jadi di situ kami berbincang dan kami putuskan keluarkan semua uang karena masih ada sisa uang di kami. Keluarkan semua uang, uang saya, uang dia, kami keluarkan semua, bahkan sampai uang receh yang ada di kami keluarkan. Dan setelah saya hitung, uang yang diberikan oleh kenalan ini ditambah uang saya dan uang teman saya, kalau digabung nominalnya itu sangat tepat. Bahkan sampai di ujung nominal recehannya itu sesuai dengan tagihan rumah sakit yang keluar. Dan ketika saya melihat itu, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan lewat peristiwa ini, saya benar-benar yakin bahwa itu adalah bagian dari pertolongan Tuhan. Karena bagi saya, atau bagi manusia pun, hal seperti ini sepertinya sangat sukar untuk terjadi. Bagaimana bisa tagihan itu nilainya tepat dengan uang yang ada di kami, bukan hanya secara uang besar saja, tapi sampai uang recehannya pun pas harganya. Jadi kami tahu bahwa ini bukanlah kebetulan, tapi ini adalah pertolongan Tuhan yang nyata yang terjadi dalam hidup kami, khususnya juga saya. Dan lewat peristiwa ini, saya teringat akan satu ayat di dalam firman Tuhan yang berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Lewat ayat ini, nyata terjadi dalam kehidupan saya, bahwa benar Tuhan itu ada. Dan saya juga tahu, saya percaya Tuhan masih memegang kendali hidup saya, hidup teman saya, hidup kita semua. Dan kalaupun ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya atau kita semua, Tuhan itu selalu siap untuk memberikan kepada kita bantuan, jalan keluar dan pertolongan yang sudah Ia janjikan kepada kita. Kiranya lewat kesaksian yang sudah disampaikan ini, boleh menguatkan iman kita untuk tetap percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan siap untuk menolong kita dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita semua.